Shalom. Selamat bergabung kembali dalam Belajar Alkitab Online. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa di dunia ini orang baik dan jahat bisa hidup berdampingan, bahkan terkadang sulit dibedakan? Kenapa Tuhan tidak langsung memisahkan mereka? Apakah Tuhan tidak peduli dengan kejahatan yang ada? Di Matius pasal 13 ayat 24-30, Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini lewat kisah tentang seorang petani yang menabur benih gandum di ladangnya. Namun, musuh datang dan menabur ilalang di tengah gandum itu. Saat tumbuh, keduanya terlihat sama-sama hijau dan tumbuh bersama, sehingga petani pun menahan diri untuk tidak mencabut ilalang lebih awal. Apa makna di balik perumpamaan ini? Mengapa Tuhan memilih membiarkan ilalang tumbuh bersama gandum sampai masa panen? Apa pesan tersembunyi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita yang penuh dengan orang-orang baik dan jahat? Dalam video ini, kita akan menyelami konteks perumpamaan ini saat Yesus mengajar, dan bagaimana kita bisa memahami serta menerapkan pelajarannya di dunia modern yang penuh ketidakpastian tentang kebaikan sejati. Untuk memahami perumpamaan gandum dan ilalang dengan lebih dalam, penting bagi kita untuk melihat latar belakang sejarah dan sosial saat Yesus mengajarkannya. Pada masa itu, masyarakat Yahudi hidup di bawah pemerintahan Romawi yang keras dan penuh tekanan. Ada banyak ketegangan sosial dan agama di tengah masyarakat. Tidak semua orang benar-benar hidup sesuai ajaran Tuhan. Banyak yang tampak baik di luar, tapi hatinya jauh dari kebaikan sejati. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan realita dunia yang penuh campur aduk antara orang-orang yang tulus mengasihi Tuhan dan mereka yang berpura-pura baik atau bahkan memiliki niat jahat. Gandum dalam cerita ini melambangkan orang-orang yang sejati, yang hidup sesuai kehendak Allah. Sedangkan ilalang adalah simbol bagi orang yang jahat, yang mengganggu dan merusak, tapi masih hidup berdampingan dengan orang baik. Perumpamaan ini memberikan gambaran bahwa di dunia ini tidak mudah untuk memisahkan orang yang benar-benar baik dan yang tidak, terutama jika hanya dilihat dari luarnya saja. Inilah konteks yang membuat perumpamaan ini sangat relevan saat itu dan juga sampai sekarang. Mari kita telah perumpamaan ini lebih detail. Seorang petani menabur benih gandum dengan harapan mendapatkan panen yang melimpah. Namun, tanpa ia ketahui, musuhnya datang dan menabur ilalang di ladang itu juga. Ketika tanaman mulai tumbuh, ilalang dan gandum terlihat sangat mirip. Petani itu tentu ingin segera membersihkan ladangnya dari ilalang agar tidak merusak gandum. Namun, ia memilih untuk menunggu sampai masa panen. Kenapa petani itu tidak langsung mencabut ilalang? Alasannya sederhana, akar ilalang dan gandum sangat rapat dan sulit dibedakan. Jika ia mencabut ilalang terlalu dini, gandum yang berharga juga bisa tercabut dan rusak. Saat masa panen tiba, petani memerintahkan para pekerjanya untuk memisahkan gandum dari ilalang. Gandum dikumpulkan dan disimpan dengan aman, sementara ilalang dibakar. Perumpamaan ini tidak hanya menceritakan kisah tentang ladang dan tanaman, tapi juga menggambarkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia. Ia memberi kesempatan kepada orang baik dan jahat untuk hidup berdampingan dalam dunia ini, menunggu waktu yang tepat untuk pemisahan yang adil. Pesan pentingnya adalah, tidak semua hal bisa atau harus segera diputuskan atau dihakimi. Ada proses dan waktu yang harus dihormati, agar kebaikan tidak ikut rusak oleh penilaian yang terburu-buru. Di dunia ini, kita sering dihadapkan pada situasi yang sama seperti ladang gandum dan ilalang. Ada orang-orang yang terlihat baik, ramah, dan membantu di permukaan. Tapi di balik itu, motivasi mereka bisa sangat berbeda. Beberapa orang benar-benar mengasihi Tuhan, menjalani hidup dengan kasih tulus dan kejujuran. Mereka hidup sesuai nilai-nilai kebaikan yang sejati, tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan dari orang lain. Namun, ada juga yang baik hanya karena alasan lain.
untuk mendapatkan keuntungan pribadi, agar terlihat baik di mata orang, atau bahkan sekadar pura-pura agar diterima oleh komunitas. Kadang, kebaikan mereka hanya sebuah topeng, seperti lalang yang tumbuh di ladang gandum. Sulit bagi kita untuk membedakan mana yang benar-benar tulus dan mana yang tidak. Hanya dengan melihat dari luar, kita tidak bisa melihat hati seseorang secara langsung. Itulah sebabnya, perumpamaan ini mengajarkan kita untuk tidak cepat-cepat menghakimi orang lain. Jika kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dan menilai, bisa jadi kita salah dan malah menyakiti orang yang sebenarnya baik. Menghakimi orang lain tanpa dasar yang jelas juga bisa membawa dampak negatif bagi diri kita sendiri. Itu bisa membuat hati kita keras, penuh prasangka, dan jauh dari kasih yang diajarkan Yesus. Sebaliknya, kita diajak untuk belajar bersabar dan memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh dan berubah. Tuhan, yang Maha Mengetahui isi hati, akan melakukan pemisahan yang adil pada waktunya. Di masa sekarang, pesan ini sangat relevan. Dengan mudahnya informasi tersebar, kita sering melihat dan menilai orang lain secara cepat. Di media sosial, lingkungan kerja, bahkan dalam komunitas gereja, kita harus ingat, tidak semua yang terlihat baik adalah baik, dan tidak semua yang terlihat buruk benar-benar jahat. Hanya Tuhan yang tahu kebenaran hati manusia secara utuh. Oleh karena itu, sikap terbaik adalah menjaga hati tetap terbuka dan penuh kasih. Tidak mudah menghakimi, dan lebih banyak berdoa dan mendoakan orang lain daripada menilai mereka. Pelajaran dari perumpamaan gandum dan ilalang ini sangat relevan untuk kita hidup di zaman sekarang. Dunia kita dipenuhi dengan berbagai macam orang, dari yang tulus sampai yang penuh kepura-puraan. Apa yang bisa kita lakukan agar tidak mudah terjebak dalam penilaian yang salah? Pertama, kita harus belajar untuk bersabar dan memberi ruang bagi setiap orang untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Tidak semua hal harus langsung kita nilai. Kedua, penting bagi kita menjaga hati tetap rendah hati. Kita tidak sempurna dan seringkali juga gagal dalam kebaikan. Jadi kita tidak berhak menghakimi orang lain. Ketiga, ingatlah bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan maha tahu isi hati manusia. Pada waktunya, Ia akan memisahkan yang baik dan yang jahat dengan benar tanpa kesalahan. Keempat, fokuslah pada hidup kita sendiri dan berusaha menjadi gandum yang baik. Hidup sesuai dengan kasih dan nilai-nilai yang diajarkan Yesus. Kita juga bisa belajar untuk selalu memberi dukungan dan doa kepada sesama, bukannya menghakimi atau mengkritik secara negatif. Kasih adalah kekuatan yang mampu mengubah hati dan membawa damai. Dengan cara ini, kita ikut berperan dalam menjaga kedamaian dan harmoni di tengah masyarakat yang penuh tantangan ini. Kesimpulannya, perumpamaan gandum dan ilalang mengajarkan kita bahwa di dunia ini, orang baik dan jahat sering hidup berdampingan, dan sulit membedakan siapa yang tulus atau pura-pura. Karena itu, kita diajak untuk tidak cepat menghakimi orang lain, tapi bersabar dan percaya Tuhan akan memisahkan semuanya di waktunya. Jadilah pribadi yang penuh kasih dan rendah hati. Fokuslah pada pertumbuhan diri sendiri, dan sebarkan kebaikan di sekitar kamu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.